Dalam memenuhi kebutuhan, manusia saling berhubungan. Hubungan tersebut dilandasi oleh adanya etika yang baik dan menjalankan aturan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Bioetika pertama kali ditulis pada tahun 1927. Bioetika memiliki arti kajian mengenai hubungan etika antara manusia, hewan, dan lingkungan. Beberapa ahli memiliki definisi bioetika yang berbeda-beda. Salah satunya definisi dari Potter, yaitu bioetika merupakan suatu disiplin keilmuan baru yang merupakan kombinasi antara pengetahuan hayati, yaitu biologi, dengan pengetahuan sistem nilai manusia, yang tujuannya adalah untuk keselamatan, kelestarian, dan kesempurnaan peradaban manusia. Sedangkan menurut Bioetik Asia Asosiasi tahun 2002, bioetik bukanlah sebuah disiplin melainkan aktivitas multidisiplin. Lalu tujuan utama dan definisi dari bioetik sendiri adalah untuk mencari solusi dari masalah-masalah etika, legal, dan sosial yang muncul atau yang mungkin akan muncul sebagai akibat penerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasiskan ilmu-ilmu hayati modern terhadap manusia, baik individu maupun masyarakat. Dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan dan melestarikan umat manusia serta peradabannya. Menurut Daryl Messer tahun 1998 membagi bioetika menjadi dua, bioetika deskriptif dan bioetika preskriptif. Bioetika deskriptif adalah bioetika yang menekankan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan dan interaksi moralnya serta tanggung jawabnya terhadap makhluk hidup dalam kehidupan. Sedangkan bioetika preskriptif adalah bioetika yang menjelaskan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, prinsip-prinsip apa yang paling penting, atau menjelaskan bahwa sesuatu atau seseorang mempunyai hak-haknya, oleh karena itu yang lain harus menghormati. Sehingga jika dapat disimpulkan, bioetika deskriptif merupakan bioetika yang seharusnya, sedangkan bioetika preskriptif merupakan bioetika yang diaplikasikan pada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa bioetika ada di setiap bidang keilmuan dan menjadi pertimbangan utama dalam proses pencarian ilmu dan implementasi teknologi baru dengan tujuan untuk keselamatan manusia, kemanusiaan, makhluk lainnya, dan lingkungan. Pada awalnya, berbagai ahli dari beberapa negara seperti Galenus dari Roma, Imhotep dari Mesir, dan Hippokrates dari Yunani yang merupakan ahli bidang kedokteran yang mempelopori terbentuknya tradisi-tradisi dalam dunia kedokteran, menjadikan tradisi-tradisi tersebut sebagai suatu etika profesi kedokteran yang memuat prinsip beneficence, autonomy, non-maleficence, dan justice. Prinsip otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti peraturan, pemerintah, dan hukum. Terdapat berbagai pendapat tentang penerapan prinsip otonomi. Meskipun demikian, secara umum ada beberapa cara menerapkan prinsip ini, terutama dalam praktik kedokteran. Sebagai contoh, menyampaikan kebenaran atau berita yang sesungguhnya kepada pasien, menghormati hak pribadi orang lain, melindungi informasi yang bersifat rahasia, mendapatkan persetujuan untuk melakukan tindakan terhadap pasien, dan membantu orang lain membuat keputusan yang penting. Tujuan dilakukannya prinsip otonomi adalah untuk menilai kompetensi pasien, yaitu kemampuan untuk melaksanakan atau perform suatu tugas atau perintah dari dokter. Selanjutnya, prinsip beneficence. Secara makna dapat berarti pengampunan, kebaikan, kemurahan hati, mengutamakan kepentingan orang lain, mencintai, dan kemanusiaan. Beneficence dalam makna yang lebih luas berarti tindakan yang dilakukan untuk kebaikan orang lain.
Prinsip moral beneficence adalah kewajiban moral untuk melakukan suatu tindakan demi kebaikan atau kemanfaatan orang lain. Prinsip ini digambarkan sebagai alat untuk memperjelas dan meyakinkan diri sendiri, dan diterima secara luas sebagai tujuan kedokteran yang tepat. Prinsip beneficence harus diterapkan baik untuk kebaikan individu seorang pasien maupun untuk kebaikan masyarakat keseluruhan. Sebagai contoh, melindungi dan menjaga hak orang lain, mencegah bahaya yang dapat menimpa orang lain, meniadakan kondisi yang dapat membahayakan orang lain, membantu orang dengan berbagai keterbatasan, dan menolong orang yang dalam kondisi bahaya. Selanjutnya ada prinsip non-maleficence, yaitu melarang tindakan yang dapat membahayakan atau memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini berhubungan dengan ungkapan Hippocrates yang menyatakan, "Saya akan menggunakan terapi untuk membantu orang sakit berdasarkan kemampuan dan pendapat saya, tetapi saya tidak akan pernah menggunakannya untuk merugikan atau mencelakakan mereka." Prinsip non-maleficence sering menjadi pembahasan dalam bidang kedokteran, terutama kasus kontroversial terkait dengan kasus penyakit terminal, penyakit serius, dan luka serius. Prinsip ini memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan untuk mempertahankan atau mengakhiri kehidupan. Penerapannya dapat dilakukan pada pasien yang kompeten maupun tidak kompeten. Pada dasarnya, prinsip non-maleficence memberikan peluang kepada pasien ataupun walinya dan para tenaga kesehatan untuk menerima atau menolak suatu tindakan atau terapi setelah menimbang manfaat dan hambatannya dalam situasi atau kondisi tertentu. Dan yang terakhir yaitu prinsip justice, yang diartikan menegakkan keadilan atau kesamaan hak kepada setiap orang. Definisi lainnya adalah memperlakukan orang lain secara adil, layak, dan tepat sesuai dengan haknya. Situasi yang adil adalah seorang yang mendapatkan manfaat atau beban sesuai dengan hak atau kondisinya. Situasi yang tidak adil adalah tindakan yang salah atau lalai, berupa meniadakan manfaat kepada seseorang yang memiliki hak atau pembagian beban yang tidak sama. Prinsip justice lahir dari sebuah kesadaran bahwa jumlah benda dan jasa pelayanan itu terbatas, sedangkan yang memerlukan seringkali melebihi batasan tersebut. Prinsip justice kemudian diperlukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Terdapat beberapa kriteria dalam penerapan prinsip justice ini, antara lain, untuk setiap orang ada pembagian yang merata, untuk setiap orang berdasarkan kebutuhan, untuk setiap orang berdasarkan usahanya, untuk setiap orang berdasarkan kontribusinya, untuk setiap orang berdasarkan manfaat dan kegunaannya, dan yang terakhir untuk setiap orang berdasarkan pertukaran pasar bebas.